Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at wal musyahidina wal musyahidat, jemaah Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan ridhanya, kita kembali diizinkan bersama menikmati indahnya subuh ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, doa, harapan dan permintaan kita dikabulkan. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan semakin terasa nikmat, segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Kita berharap mudah-mudahan kita kepada sunnahnya semakin akrab dan di akhirat kita diizinkan untuk dekat dan mendapatkan syafaat. Ma'asyarul kiram, masih melanjutkan pembahasan tentang syarat rawi hadis yang diterima bila dia meriwayatkan hadis secara ahad. Artinya bila dia meriwayatkan hadis tidak mutawatir, tapi hadisnya diterima. Sudah beberapa perkara yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Di antaranya istiqamatul din, istiqamatul muru'ah. Kemudian meriwayatkan hadis dengan lafaznya, dan bila meriwayatkan hadis dengan makna mesti faqih, mesti paham makna hadisnya, baru dia boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Kemudian
Yang terakhir dia sebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia bila meriwayatkan hadis dari hafalannya mesti hafiz mutqin. Dan kalau tidak, bila meriwayatkan hadis dari catatannya mesti dhabit dan terjaga. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain sebelum dia periksa dan sebelum sampai riwayat kepada yang lain. Karena tidak sedikit juga orang-orang yang memalsukan hadis dengan cara memasukkan hadis kepada catatan perawi yang thiqah, padahal itu bukan hadisnya sendiri. Nah, kalau itu terbukti maka menggugurkan hadisnya. Jadi dhabit kitab atau dhabit sadr, betul-betul hafiz. Nah, kemudian yang kelima atau yang keenam yaitu idza syarika ghairahu atau ahlul hifdzi fil hadis, bila meriwayatkan hadis yang juga diriwayatkan dalam masalah itu oleh ahlul hifdzi, orang yang hafiz, wafaqa hadithahum, mesti hadisnya sama dengan yang mereka riwayatkan. Artinya ini tes atau uji kelayakan perawi. Misalnya dari seorang syekh hadis, ambillah misalnya Sa'id ibn Musayyib, seorang imam tabi'in. Dia punya murid dari kalangan ulama yang hafiz ramai muridnya yang hafiz. Lalu datang seseorang yang tidak dikenal dengan hafalan, meriwayatkan hadis berbeda dengan riwayat mereka yang hafiz ini, sama dari Sa'id ibn Musayyib. Ini menandakan bahwa dia tidak dhabit, baik riwayatnya dari kitab catatannya atau dari hafalan luar kepala atau dalam kepala. Tentu hafal dalam kepala atau luar. Kalau kita Indonesia semua luar kepala ya, makanya tidak ada yang dhabit. Ya, hafalan itu di dalam bukan di luar. Nah, hafalannya berarti catatannya tak dijaga, karena catatan aja berbeda dengan riwayat yang hafiz. Dan jangan aneh kaum muslimin dan muslimat di masa itu tidak sedikit yang memperbaiki catatannya dari hafalan yang menghafal. Ya, tidak sedikit mereka mencatat memperbaiki catatannya dari hafalan orang yang hafiz. Gimana tidak? Seperti yang saya ceritakan kemarin, walaupun sanadnya dipersisikan ulama, seperti disebutkan oleh Imam Al-Khatib dalam Al-Kifayah, bahwa Hisham bin Abdul Malik ibn Marwan mencoba hafalan Al-Imam Az-Zuhri. Diundangnya ke istana untuk membuat suatu majelis hadis. Orang-orang dulu, khalifah dulu sering undang ulama untuk membuat majelis ilmu di tempat mereka. Nah, diundang. Kalau ada sekarang ustaz kita diundang oleh pejabat, jangan marah-marah pula tuntut dia, banyak pula komentar. Subhanallah, aneh bin ajaib kadang-kadang. Kadang-kadang itulah, awak nak diundang kan, bingit pula kita. Jangan. Ada kalanya diperlukan. Itu kan masalah ijtihad saja di antara kita. Diundang, jangan itu biasa. Jadi diundanglah Al-Imam Az-Zuhri. Tapi tidak disampaikan tujuannya oleh khalifah. Kan segan pula nguji-nguji ulama kan. Ya, tapi kan dia terkenal dengan dia dapat tugas di masa Umar bin Abdul Aziz menjadi pengumpul hadis. Secara resmi pengumpul hadis secara besar-besaran pertama kali dilakukan oleh Imam Az-Zuhri atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Maka disuruh para pencatat di sebalik dinding atau di sebalik layar atau sebalik sitar untuk mencatat semua hadis
yang dibacakan oleh Az-Zuhri dari hafalannya malam itu. Subhanallah. Tidak banyak hadisnya semalam itu, soalnya sebanyak 400 hadis. Kira-kira kita bisa enggak? Sabar enggak tuan-tuan? Kita bacakan 400 hadis dalam satu malam. Bisa menamatkan satu kitab nih. Hah? Syekh? 3 aja dah poning kok. Ini kalau 400 pasti tidak ada retorika lagi tuh, sah? Ya dah. Kalau sudah ada retorika itu panas rasanya majelis itu macam menurut aku, sah? Tidak tahan lagi itu, udah ngantuk gitu. Kita pun makanya harus kadang-kadang harus pakai retorika tertentu menghilangkan rasa bosan dan kantuk. Ini 400 dibaca dari hafalannya, dicatat di belakang. Setahun selepas itu diundang lagi oleh khalifah dengan alasan kita minta ulang hadis yang kemarin sudah lupa pula. Padahal untuk uji. Nah, di sebalik layar yang tadi menyimak, ada enggak hafalannya yang berubah? Subhanallah, tak berubah urutannya, tak berubah lafaznya. Nah, kalau begini, setahun saya. Kalau kita besok aja disuruh ngulang lagi yang kayak gini, dah bayar kita. Jadi setahun, ini memang sudah apa gimana ya, sudah melekat dalam memang hafalan itu bersih. Nah, bila ada yang meriwayatkan Az-Zuhri seperti ini hafalannya, lalu datang seseorang walaupun pakai catatan berbeda dengan riwayat Zuhri, antum terima yang mana? Az-Zuhri. Orang ini dicurigai hafalannya rusak. Hafalannya rusak. Seperti yang kita contohkan kemarin murid Anas ibn Malik ketika meriwayatkan hadis tentang kunut subuh. 8 dari sahabat Anas, murid-muridnya yang terkenal, meriwayatkan hanya sebulan kunut Nabi SAW dan tidak khusus subuh. Tiba-tiba datang Ar-Rabi' ibn Anas. Ar-Rabi' ibn Anas yang derajatnya saduqun lakin rawal manakir. Saduqun rawa al-manakir. Dia saduk dari sisi sidiknya, kan sisi pertama istiqamatuddinnya, agamanya istiqamah, orangnya jujur. Tetapi masalah hafalannya mungkar. Ada orangnya jujur tapi hafalannya enggak kuat, ada enggak? Ada. Saya rasa, kan banyak gitu ya. Saya kira, rasa-rasanya ke gitu. Rupanya rasa-rasa salah rasa. Ya, rasa-rasanya belum dikasih garam, ditambah garam lagi, masin. Nah, kan itu rasanya belum sudah dikasih, enggak dikasih, hanya hambar. Begitu lebih kurang karena main rasa. Jadi hafalannya tidak kuat seperti yang lain. Nah, ketika hafalan yang kuat diadu dengan hafalan yang lemah, mana yang didulukan? Yang kuat tentunya. Satu orang saja lawan satu, dia keok. Apalagi 8 lawan 1. Cuma sayang pula sebagian kita baperan pula. Dikatakannya hadis kita mungkar, katanya hadis dia yang sahih katanya. Karena sebagian gitu. Ya, asal tidak setuju dengan mazhabnya, dilemahkannya hadis itu. Jadi dikiranya kita cari mazhab dulu baru cari hadis. Enggak. Metodenya ahli hadis itu adalah pastikan hadisnya dulu baru tarik hukum dari situ. Bukan tetapkan hukum dulu baru cari hadisnya. Sehingga tidak ada kesan asal mendukung disahihkan. Kalau tidak mendukung didhaifkan. Memang iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununu, kata orang Arab. Orang itu kalau buruk peranginya buruk pula prasangkanya. Jadi karena dia begitu, tetapkan hukum dulu baca dalil, maka dikiranya orang lain juga seperti itu. Nah, di sini ada gambar tuh. Iza syarika ahlal hifdzi, bila dia meriwayatkan hadis yang sama dengan orang yang hafiz, mesti wafaqa hadithuhum, mesti sama dengan hadis mereka. Kenapa mesti sama? Karena sumbernya sama. Karena dia sumber yang sama dalam masalah yang sama. Tadi dikatakan Anas sumbernya dari Anas bin Malik.
Tidak mungkin Anas sendiri yang masalah. Anas merayakan berhal yang bertentangan, tidak mungkin. Mesti yang perawi daripadanya yang daripadanya yang bertentangan. Jelas ya? Nah, misalnya untuk kasus kita misalnya, saya pernah mengatakan dulu di awal-awal saya pulang, terus sekarang kalau tonton tidak percaya lagi barangkali itu. Dulu awal pulang saya mengatakan saya tidak punya televisi di rumah. Ya bang? Apa alasan saya? Kira-kira kenapa? Saya termasuk suka nonton. Tonton juga kan? Juga kan? Jangan enggak ngaku lah. Semua kita punya tabiat itu, sah. Coba kalau enggak percaya, asal ada orang kerumunan tepi jalan pasti macet tuh. Sah? Asal ada sedikit kecelakaan pasti macet. Apa sebab? Semua nak nonton. Asal ada ibu-ibu berkelahi pasti semuanya berhenti. Betul enggak? Yang di TV itu yang dibuat orang kelahi, orang berbantah, orang tabrakan, sah? Enggak bang, main tembak-tembak. Kan itu. Iya kan, orang bertanding ngejar bola satu rame-rame. Iya tak? Suka kan? Ngaku aja lah saya. Iya. Karena saya suka maka saya tiadakan. Sebab nanti kalau ada mesti saya tonton. Kalau tidak ada kan tuh apa yang mau ditonton? Sah? Ini yang saya katakan. Ikhtilaf ruwat, berbeda para perawi menyampaikan. Berbeda perawi menyampaikan. Ada yang menyampaikan secara harfiah. Itu tidak ada masalah. Sebab dia hafalkan bahwa Ustaz Dasman tidak punya TV. Ada yang menyampaikan dengan tafsiran bahwa Ustaz Dasman mengharamkan. Itu coba ya, mengharamkan TV. Habis itu dia tampil di TV. Kayaknya coba lihat kontradiktif. Dia sendiri mengharamkan TV, habis itu masuk TV. Padahal saya tidak pernah masuk TV. Gambar saya yang masuk TV. Itu masalahnya. Nah, yang seperti ini kita lihat siapa ring satu dari murid-murid saya yang tahu saya, yang hafal hadis saya. Maka dari situ kita ketahui kebanyakan yang hafiz tidak meriwayatkan saya mengharamkan TV. Berarti hadis yang mengharamkan TV mungkar. Paham? Kalau sering berulang seperti ini bila meriwayatkan hadis sendiri la yuqbal, tidak diterima hadisnya. Jelas? Yang bilang jelas dulu, habis kaji. Nah, tapi poin ini sudah jelas ya. Jadi disyaratkan oleh Imam Syafi'i perawi yang diterima bila dia meriwayatkan hadis yang sama dengan riwayat orang yang ahli hifz, baik hafalannya di dada atau di badan atau di kepala. Kata Imam Al-Ghazali fi sadr. Nah, taib, di kepala atau di dada, di hati. Kemudian berbeda dengan riwayat mereka, orang ini masuk catatan. Semakin banyak mukhalafahnya, semakin turun grade-nya. Awalnya mungkin saduq, yughrib, rawal manakir, sayyul hifdz, law awham. Habis itu turun nanti kepada derajat dhaif. Habis itu mungkin dhaifun jiddan, fahisul ghalat dan sebagainya. Tergantung banyak sedikit mukhalafahnya. Mukhalafahnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak mudah syarat menerima hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dia sudah harus agamanya istiqamah, harus muruahnya terjaga. Ini sibuk orang membahas tentang topi pet kan? Topi pet boleh enggak ustaz pakai? Ini bermacam lagi penafsiran nanti. Ya, ada yang mengatakan yang memplesetkan, ada yang ngambil kesempatan, ada juga. Ya, padahal jelas
bahwa masalahnya masalah adat, masalah kebiasaan. Kan sudah sering saya bilang, Ustaz Dasman pakai kaos oblong boleh enggak? Boleh, enggak haram. Tapi ngaji pakai kaos oblong? Agak lain gitu. Ke masjid pakai kaos oblong, kan itu yang kita bilang masuk babnya bab meruah. Tapi kalau Ustaz Dasman ke ladang pakai topi pet, boleh enggak? Ya. Justru pakai peci haji pula lain modelnya. Iya. Nanti tonton bilang ini peci yang ke ladang kemarin Ustaz, enggak pas. Sah? Jadi bukan masalahnya haram halal, tidak. Ada hal-hal yang di luar kepatutan, kurang patut. Nah itu aja. Ya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang dijaga marwah kita di dalamnya. Ada harus marwah. Dan marwah ini lebih banyak marji'nya kepada adat istiadat, tradisi setempat. Tradisi setempat. Misalnya kalau orang Arab pegang kepala itu memuliakannya. Jadi syekh kita pegang kepala, cium keningnya. Kalau syekh kita orang Indonesia jangan coba pegang kepalanya. Bisa tidak keluar ijazah kita. Baru aja kamu belajar Masjid Zaman Sahabi dah berani pegang kepala saya katanya. Kan itu lagi. Sahih saya? Enggak. Kalau orang kita pegang pinggang tidak ada masalah. Orang Arab jangan coba pegang pinggangnya. Ini agak pelecehan. Tidak boleh. Jadi oleh sebab itu ini babnya bab tradisi. Orang kita ke masjid pakai sarung itu kiai. Sah? Kalau di Arab pakai sarung dikira mau tidur. Mohon maaf. Jadi awak untuk membahagiakan syekh kita kan bawa hadiah sarung. Bawa hadiah sarung kan bawa sarung duduk, gajah duduk kan, gajah tegak. Rupanya di sana dipakai untuk tidur. Mohon maaf, untuk tiduran. Untuk tidur. Jadi ada bahasa isyarat itu di dalamnya. Tidak boleh saya sebutkan di sini. Orang Arab yang paham. Orang Arab yang kalau sudah pakai gitu ada kerjaan khusus. Bukan ke masjid. Jadi awal-awal dulu sebelum, kalau sekarang kan sudah interaksi, kita sudah terbuka. Awal-awal dulu melihat orang Indonesia pergi ke masjid pakai sarung, mereka agak risih. Agak risih. Ini ngapain orang mau tidur mas? Tapi lama-lama tahu nih adat istiadat kan, akhirnya diterimanya. Sama juga kita dulu awal-awal pakai jubah di sini, kan risih juga kita. Terus terang, saya baru nyaman pakai jubah tuh 2 tahun di Madinah, baru nyaman. Coba bayangkan. Sehingga kayak pergi belajar, itu pula untungnya bebas. Pakai sarung atau pakai celana panjang. Sering pakai sarung belajar. Karena orang lain juga banyak yang pakai pakaian kampungnya. Orang Afrika, kalau pakai jubahnya, bajunya berwarna-warni kayak ibu-ibu. Sah? Awal kita melihat aneh kan? Tapi lama-lama biasa, itu adat mereka. Nah, jadi kembali ke, coba untuk pakai jubah nanti pakai gambar bunga-bunga. Gimana pandangan orang? Nah, di sini jangan. Tapi kalau untuk ke Afrika silakan. Nah, jadi Afrika pakaian ibu-ibu, tahu kan? Corak baju ibu-ibu tuh. Dasar Melayu. Bukan dasar, bukan. Cuman coraknya gitu ya. Nah, motifnya. Itu Afrika laki-laki yang pakai. Laki-laki yang pakai. Di Indonesia jangan coba-coba. Dikira nanti abang tulang lunak gitu. Bahaya. Kemudian syarat selanjutnya bariyan min ayyakuna mudallisan. Mesti jauh dari sifat tadlis. Sudah jelaskan tadi kemarin bahwasanya seorang itu punya guru. Dan gurunya ini thiqah. Dia sendiri sebagiannya thiqah, sebagian tidak. Tapi ini tentang orang yang thiqah ini. Kalau yang tidak thiqah dari awal sudah tereliminir nih dari syarat-syarat yang pertama. Sekarang dia rawi thiqah. Ya, orang sekelas Al-A'mash, misalnya Sulaiman bin Mahran Al-Kahili, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Tapi dia mudallis. Mudallis. Termasuk Qatadah yang juga salah satu dari 6 mudallis. Tapi dia imam, thiqatun thabt. Gimana ini mutadlis?
Kadang-kadang hadis itu diterimanya dari murid gurunya itu. Dia punya guru, sebagian besar hadisnya dari gurunya itu. Cuma ada kalanya mungkin, ya kita kan punya halangan kadang kan. Misalnya kita kuliah dalam satu semester itu mesti kadang tidak hadir sekali. Nah sekali itu tidak hadir. Misalnya dengan guru ini, kita ambil dari mana? Dari kawan. Kawan yang diambil yang siko atau wang siko? Tentu yang bisa dipercaya catatannya. Nah, mungkin ambil yang paling tidak dipercaya, pasti yang diambil yang siko, yang catatannya bisa dijamin. Nah, saya yang tidak hadir ini barangkali supaya tidak ketahuan tidak hadir. Supaya tidak ketahuan tidak hadir, dia katakan dari Syekh Fulan. Ya, dari Syekh Fulan. Dia tidak bohong, memang dari Syekh Fulan. Ini karena dia kalimatnya dari Fulan atau berkata si Fulan. Dan itu betul perkataan Fulan, betul riwayat si Fulan. Tapi antum dapat dari mana? Orang mengira dia langsung karena dia muridnya. Karena dia muridnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat di generasi belakangan, agak belakang sedikit, di catatan itu selalu di akhir setiap majelis ada namanya majelis dhabtus sama. Yaitu catatan penutup yang isinya siapa saja yang hadir di majelis itu. Supaya tidak ada yang nambah-nambahkan lagi. Nanti dicap oleh Syekh. Nah, misalnya sami'a hadzal juz' ala Syekh Fulan, ya, juz hadis ini apakah terdiri 10 hadis tergantung. Nah, bi huduri di ala Syekh Fulan, kalau dia bi qiraati Syekh berarti selesai, atau bi sama' min lafz Syekh, dari dengar dari lafaz Syekh, atau bi qiraati Fulan, atau ada salah seorang murid yang membacakannya. Kemudian yahduru bihudur fulan selesai. Tamma qaiduhu aw hurrira fi tarikh kaza, di tahrir atau ditulis pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu tidak ada yang nambah lagi. Akhirnya dari situ tahu kita siapa yang mendapatkan hadis ini di majelis ini, ternyata dia enggak hadir, ada catatannya. Semacam absensi lah ya. Semacam absensi di setiap penghujung satu juz itu. Nah, ada orang dulu tidak mungkin tidak dicatat, sehingga mereka mentadlis. Oleh itu yang seperti ini semakin banyak terjadi, akhirnya seseorang yang dikenal dengan mudallis, riwayatnya dipilah seperti Qatadah misalnya, Ibn Di'amad Sadusi, kalau dia bilang dari atau qala, berkata Syekh, itu mesti dibuktikan bahwa hadis ini riwayat dia dari Syekhnya atau bukan. Karena di satu riwayat lain mungkin dia katakan sami'tu. Kalau dia kata sami'tu berarti sama, berarti bukan tadlis, karena dia bukan pembohong. Sebab kalau dia bilang dalam bab ini, kalau dia bilang saya mendengar, berarti bohong. Itu kalau pembohong, gugur riwayat, tidak terima lagi, kadzab. Tapi dia bukan pembohong. Kalau bukan pembohong, bila dia katakan sami'tu, betul-betul sami'a. Dan itu bisa dibuktikan dengan riwayat ahlul hifdzi wal itqan, yaitu dengan riwayat ahli hifz, yang hafiz dan mutqin, dan hafalannya sempurna. Taib, yuhadithu amman laqiya ma lam yasma' minhu, yaitu tadlis itu menyampaikan hadis dari gurunya yang pernah dia belajar kepadanya, tapi hadis yang tidak didengarkan langsung dari syekhnya itu. Taib. Kemudian wa yuhadithu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma yuhadithu thiqat khilafahu 'anil nabi.
Dan juga mesti seorang perawi itu tidak, bila meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, jangan sampai hadisnya berbeda dari hadis yang disampaikan oleh orang yang thiqat dari Nabi SAW. Kalau sudah berbeda, maka yang dijadikan patokan adalah rawi yang thiqat. Wa yakunu hakadha man fawqahu mimman haddatsahu. Ini kan bicara tentang satu rawi, satu tingkatan. Nah, bagaimana dengan gurunya? Ini kan cerita tentang murid baru tadi kan? Bagaimana dengan gurunya? Wa yakunu hakadha man fawqahu mimman haddatsahu. Demikian juga syarat-syarat tadi berlaku pada orang yang di atasnya. Jadi ini syarat ini kalau kita terapkan pada Imam Al-Bukhari. Baik. Terapkan pada Imam Al-Bukhari. Istiqamah agamanya. Dari mana antum ketahui? Dia bukan ahli fisq, bukan ahli bid'ah. Berarti istiqamah agamanya lurus. Istiqamah muru'ahnya, alhamdulillah tidak ada catatan pakai topi pen. Iya misalkan, tidak ada. Bahkan ke pasar saja beliau tidak bisa membedakan uang dirham dengan dinar. Subhanallah. Rupanya tidak tahu hiruk pikuk dunia ini tidak merendahkan ilmu seorang ulama. Ustaz masa tidak tahu politik katanya. Ya, saya bukan orang politikus. Sebab jadi politikus ini bahaya. Nah, sahih. Nah, ya, jangan dipaksakan juga. Tidak tahu ya, bilang tidak tahu, tidak ada masalah. Tapi mengurangi ilmu tidak. Karena kadang-kadang mengetahuinya justru menyemakkan ilmu. Hari ini bersama adik kita, besok lawan kita, kan ya? Baru potong sama sudeko gini, bertinggian pula. Apa sebab piti? Tidak ada. Semua gara-gara piti banyak. Apa tidak jadi saya calonnya? Piti tidak cukup katanya. Sebab problem 40 miliar, nya 24 miliarnya. Nah, itu. Banyak macam. Jadi tidak tahu dalam masalah duniawi tidak mengurangi ilmunya para ulama. Justru kadang-kadang kalau terlalu ikut campur dalam masalah yang kita tidak tahu, merusak muruah kita. Bicara di bab yang bukan bab kita, sering salah kita. Seperti kata Ibnu Hajar, man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang bicara kata sesuatu yang bukan bidangnya sering bicara aneh. Makanya kaum muslimin awal-awal kita dulu bicara tentang itu orang biarkan aja kan juga bukan bidangnya. Tapi ketika kita ungkit orang lain bicara dalam bab yang bukan babnya, ternyata orang itu sebenarnya bab dia, tapi kita ungkit-ungkit seperti kata Umar, man jarra zuyulan nas zadarna zaila. Ketika kita tarik-tarik sarung orang ramai narik-narik sarung kita. Maka dia tidak usah tarik-tarik sarung orangnya. Apalagi yang ditarik sarung orang ramai. Jelas? Awalnya kita bicara bebas saja. Karena orang tidak apa-apa. Ustaz tersalah kan biasanya kan. Memang bukan bidangnya. Tapi ketika kita tuduh orang lain bicara bukan di bidangnya, kita salahkan gara-gara itu, akhirnya ketika kita bicara pun mulai ikuti orang. Apa salah itu? Apa sebab? Kemarin bapak nyalakan si fulan gara-gara bukan bidangnya. Sekarang apa bicara bukan bidangnya, ternyata salah. Paham? Makanya jangan bicara, jangan tarik-tarik sarung orang. Nanti ramai orang menarik sarung kita. Kata Umar bin Khattab, artinya jangan buka-buka aib orang. Nanti ramai yang buka aib kita. Karena tidak satu pun kita kecuali punya sarung. Punya aib. Ya, punya sesuatu kelemahan. Maka jangan tonjolkan kelemahan orang untuk supaya kita naik. Tapi tutupilah kekurangan supaya Allah tutupi kekurangan kita. Wabillahi taufik. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Imam Al-Bukhari, istiqamatu dini, istiqamah mura'atuhu. Baik. Hafalannya Masya Allah. Dia Imam Al-Bukhari hafiz apa tidak? Mau tahu? Kita uji. Jangan kita lah ngujinya, diuji oleh para hafiz. 10 orang hafiz mengujinya di Baghdad.
Orang dengar dia datang ke Baghdad, orang sudah, namanya sudah diketahui orang, terlalu diuji oleh para ahlinya. Nah, gimana cara mereka nguji? Hadis itu dicampur aduk semuanya. Dicampur aduk. Sanad ini pindahkan ke matan ini pindahkan ke sanad ini. Subhanallah. Setiap ditanya masing-masing nanya 10 hadis. 10 kali 10 100. Hawa, kalian mau soal berapanya? 5 jadi Ustaz, ABC pula. Minta soal 5. Nilai apa modelnya multiple choice. Pilihan ganda. Nah, atau BS. Allah musta'an. Ini enggak ada pilihan. Disuruh. Nah, ini 10 hadis. Setiap ditanya Imam Bukhari katakan la adri. La alam, saya enggak tahu. Yang maksud dia enggak tahu itu yang seperti ini saya enggak tahu. Nah, yang seperti ini enggak tahu. Cuma beliau enggak sampaikan. Nengok itu yang hadir pun ini rupanya Bukhari yang kalian puji-puji itu kan enggak percaya orang jadinya. Sempat yang hadir enggak sabar sampai selesai, ada pula menghukum tuh. Enggak ada rupanya Bukhari itu bongak rupanya. Nah, tapi yang sabar sampai ujung, yang ahli itu ini paham dia. Mereka paham. Al-Bukhari bukan biasa. Akhirnya selesai 10 itu 100. Lalu dia bilang, hadis Syekh yang pertama dia sebutkan, yang salah yang baru dia dengar. Yang benar kan dah lama dia dengar kan? Dah hafiz dia. Yang baru dia dengar. Paham sih? Yang baru dia dengar itu yang salah itu. Yang benar sudah lama dia hafal. Amma hadisukal awal alladzi qulta haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam, hadza khata. Ini salah. Berarti yang salah baru dia dengar kan? Hafiz dia. Wassawabu, yang benar dikembalikan ke jalur biasa. Yang kedua, 3, 4. Urutannya tidak berubah. Masya Allah. Kalau kita 2 soal aja minta diulang soal pertama tadi apanya? Ini enggak. Semuanya dikembalikan ke jalur asli. Jadi yang hadir mengatakan mata ajabna min hifzihi lis-shawab. Kami tidak kagum dengan hafalannya yang benar karena semua orang biasa itu menghafal yang benar. Yang kami kagumi adalah dia bisa menghafal yang baru dia dengar dan itu 100. Ya. Kalau saya terus enggak bisa dicatat pun kadang salah catat juga tuh. Coba. Ini Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dia memilih hadis Sahih Bukhari dari 60.000 hadis sahih. Lalu dipilih, akhirnya tinggal lebih kurang 7.000 hadis bit takmil mukarrar dengan diulang-ulang. Subhanallah. Ini Al-Bukhari rahimahullah hafalannya. Jadi istiqamah agamanya kuat dhabitnya. Yang ngakui siapa? Ulama hafiz hadis. Abu Hatim, Abu Zur'ah, Al-Bukhari, Imam Ahmad dan seterusnya. Para ulama-ulama yang para imam-imam hadis. Sampai hari ini tidak ada yang menyamai Al-Bukhari. Subhanallah. Jadi apa istilahnya karamat ya. Iya ya, tidak ada yang menyamai kitab Sahih Al-Bukhari. Tidak ada yang menyamai. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah. Jadi syarat ini. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah, apa syarat yang kemarin lagi? Dibandingkan riwayatnya dengan riwayat para ahli hifz, semuanya sama. Tidak ada mukhalafah. Tidak ada mukhalafah. Sesuai riwayatnya dengan riwayat yang lain. Dan bila diriwayatkan dengan makna, dia ahlinya. Karena Imam Al-Bukhari juga seorang faqih, seorang ahli fikih. Bahkan disebut sebagai mujtahid mutlak. Sebagai mujtahid mutlak. Tapi sebagian ahli mazhab menariknya. Yang mazhab Syafi'i tarik ke mazhab Syafi'i. Yang Hambali tarik ke mazhab Hambali. Itu biasa itu. Nah, tapi yang jelas dia kalau semua mau narik ke mazhabnya berarti dia orang ahli
ahli fikih. Saking ahlinya di fikih, sehingga tidak sedikit hadis yang orang lain tidak paham kenapa hadis itu disebutkan dalam bab itu. Maka lahir pula para ulama yang menuliskan makna atau tarajim Al-Bukhari. Apa yang dimaksud dengan Imam Bukhari dengan judul-judul babnya, supaya matching dengan hadisnya. Tanya hadis, menurut kita, kok hadis ini masuk ke dalam bab ini? Di mana masuknya? Di mana masuknya? Tapi karena fikihnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, akhirnya para ulama mengatakan masuknya hadis ini di bab ini. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga di samping hafalan yang kuat juga memiliki catatan yang kokoh. Nah, Bukhari dari syekhnya lagi juga diterapkan syarat ini semuanya. Nah, ini tanggung jawab Imam Bukhari menerapkan kan? Imam Bukhari lebih hebat menerapkan syarat ini. Sehingga imam-imam hadis seperti Ad-Daraqutni, Al-Qadhi Iyad, Al-Khatib Al-Baghdadi yang mengkritisi sahihnya tidak bisa menemukan kekurangannya kecuali hanya bilangan sekitar 30-an hadis. Itu pun sebagian besar ya yang dikritisi, yang benar bersama yang dikritisi, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Itu pun hanya dari sisi, bukan dari sisi sahih dhaifnya, tapi dari sisi mana yang lebih bagus, mana yang lebih kurang. Karena itu biasa orang. Menurut saya ini lebih baik disebutkan. Menurut antum ini lebih bagus. Imam Al-Bukhari melihat dari sisi kekuatan sanadnya. Ad-Daraqutni mungkin melihat dari sisi mana yang lebih pendek sanadnya. Dua-duanya ada wijhatun nazar. Boleh berbeda di sini. Misalnya untuk satu berita, saya mengutamakan kevalidan berita melalui orang-orang yang benar-benar valid datanya. Iya. Sebagian enggak, saya ingin perantaranya enggak terlalu banyak. Antum perantaranya 4, saya 3. Sebab apa kemungkinan salah dari yang 3 lebih sedikit daripada yang 4 perantara? Enggak. Antum yang menyampaikan di sanad antum tuh eselon 4 semua. Kalau saya eselon 2. Taib. Mana yang valid? Berita eselon 2 atau eselon 4? Mana yang tinggi? Eselon 2 apa 4? Hah? Betul itu. Masa 2 lebih tinggi dari 4? Subhanallah. Ya, Pak, mana tinggi, Pak? Angka 4 lebih tinggi ya. Rupanya eselon 2 lebih tinggi. Beda golongan, Bang. Golongan 4 lebih tinggi dari golongan 2. Awak kan tahu golongannya, Bang ya. Jadi kalau orang ini tahu eselon. Pernah jadi wali kota ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Imam Bukhari cari level tinggi. Sehingga sanadnya kadang panjang sedikit. Daraqutni melihat dari sisi kekuatan dhabit. Pendeknya sanad. Karena ulu lebih diutamakan pada nuzul. Hanya di sisi ini aja yang dikritisi. Kalau kembali kepada sanad, dua-duanya sahih. Paham? Jadi oleh sebab itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ahlinya para ahli hadis. Maka subhanallah sampai hari ini Al-Bukhari adalah bintangnya yang tidak pernah redup, tidak pernah kalah. Sehebat apapun ahli hadis tetap harus angkat tangan, angkat topi. Kalau di barat angkat topi, kalau di sini angkat tangan. Kalau angkat tangan kan kalah juga, angkat topi mengakui kekalahan. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa yakunu hakadha man fawqahu mimman haddatsahu. Demikian pula syarat ini berlaku pada syekh di atasnya dan yang seterusnya. Hatta yuntahal bil hadithi, sampai hadis itu mausulan ila Nabi, bersambung kepada Nabi alaihi salatu wassalam, au ila man intaha bihi ilaihi duna, atau ke sahabat atau tabi'in.
Pokoknya di mana selesainya hadis, sanadnya mesti keadaannya seperti ini. Perawinya mesti seperti ini. Nah, kalau kita bicara misalnya tentang riwayat dari Umar bin Khattab, misalnya kan, tentang suatu masalah. Apa masalah misalnya? Yang bikin masalah lah. Hah? Masalah tahlilan. Antum memang bikin masalah antum. Yang seperti yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Imam As-Suyuti subhanallah ya. Memang bagali batu sabuah, baku yusawak non saleh ya. Tahu enggak? Enggak tahu ya. Semua yang tersembunyi itu dimasukkan dalam kitabnya. Jadi kemarin orang ketika saya membicarakan masalah mimpi melihat Nabi SAW, kita katakan mimpi melihat Nabi itu benar. Dan siapa yang benar-benar mimpi melihat Nabi, betul-betul melihat Nabi seperti aslinya. Karena syaitan tidak mungkin menyerupai Nabi SAW. Yang kita pungkiri adalah melihat Nabi di waktu sadar. Di waktu sadar. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada bacaan-bacaan khusus yang diriwayatkan dari Nabi SAW atau dari sahabat. Bila bacaan ini dibaca, kita otomatis mimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Datang orang lagi, ya, dibilangnya kita Al-Wahabi Al-Kuculuki. Ayo kita ngaji lagi. Dibawanya kitab Kanzul Akhbar fi Haditsil Mukhtar, Imam As-Suyuti. Coba dengan ini kita tertuduh kuculuk. Kita bukan tidak tahu masalahnya kaum muslimin. Cuman kitab ini penuh dengan cerita-cerita dongeng, itu masalahnya. Imam As-Suyuti dengan segala hormat kita, tidak ada yang bisa menyamai dia dalam jumlah tulisan. Tapi harus paham pula, saking banyak tulisannya beliau tidak sempat merevisi barangkali. Sehingga, mohon maaf, kadang-kadang masuk hatibul lailin, seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari di padang Sahara. Ular rupanya ternyata dibilangnya kayu. Itu masalahnya. Nah, ini termasuk di antara itu kan dari Hasan Al-Basri, siapa yang salat Isya 4 salat sunat setelah Isya 4 rakaat dibaca di rakaat pertama surat ini otomatis nanti mimpi bertemu Nabi. Antum silakan coba nanti. Ya, kalau enggak berarti bohong ceritanya. Dikatakan, ya, ini kisah tak bersanad. Kisah tidak bersanad. Waruya anil Hasan. Cuman kan ahli subhat kan begitu, enggak perlu baginya sanad. Katanya hadis ahad bab akidah tak dipakai. Ya, hadis ahad itu hadis ahad yang kita bahas sekarang nih. Yang kita bahas syaratnya sekarang kan hadis ahad nih. Udah lupa pula judul ya. Iya, hadis mutawatir kan sudah selesai, tidak dibahas lagi. Ini yang dibahas perawi hadis ahad. Hadis ahad dalam bab akidah tidak dipakai menurut mereka. Makanya Allah turun hadisnya ahad, tidak dipakai. Kalaupun dipakai nanti ditakwilkan yang turun rahmatnya. Jadi rahmatnya hanya sampai langit pertama, tidak sampai ke bumi. Untuk apa? Untuk apa? Tidak sampai ke bumi. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, cuman hadis palsu wajib dipakai. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Hadisnya palsu tak bersanad. Sama dengan riwayat ini juga, bahwa siapa yang salat sunat setelah Isya 4 rakaat, baca di rakaat pertama ini, rakaat kedua, rakaat ini dari Hasan Al-Basri. Di Hasan Al-Basri, bukan dari Nabi pula, dari Hasan Al-Basri. Lalu kita terapkan. Ada sanadnya? Enggak ada. Kalau tidak ada sanad, apa namanya? Palsu. Tidak beda dengan dongeng. Tidak beda dengan dongeng.
Itu masalahnya. Untuk masalah yang sehebat ini, masa tidak ada dalam kitab-kitab hadis utama. Antum mau nak jumpa ketemu Nabi dalam mimpi? Nah, baca itu. Subhanallah. Sama dulu kami kalau di pondok dulu kalau nak ketemu jin baca surat jin. Oh baca tidak ada ketemu jin lah. Memang tidak minat jin ketemu awak nampaknya. Ini tidak bisa ditipu nih kayaknya. Tapi orang yang bisa ditipu tak baca surat jin sering ketemu jin. Jadi jin itu pandai juga mana yang bisa ditipu, mana yang tidak bisa. Jadi kaum muslimin muslimat, ini contoh riwayat yang tidak bersanad, tidak bisa diterima. Nah, jelas. Jadi yang tidak bersanad dijadikan juga untuk hujjah yang isinya ada subhan. Nasallallahu alaihi wasallam. Atau kata beliau tadi dari Umar bin Khattab, sah? Rupanya ada dasar tahlilan itu dari Umar bin Khattab. Bahwa sedekah di hari pertama bisa menghindari azab kubur sampai hari ketiga. Makanya dia pertama tahlilan, sedekahan, besek. Ya. Kan sampai hari ketiga, cuma hari ketiga sedekah lagi. Hari ke-7 dari satu ketiga sampai hari ke-7 sedekah lagi. Dari hari ke-7 sampai tahan 40 hari. Nanti hari ke-40. Nanti 40 sampai 100. Dari 100 sampai 1000. Di mana ditemukan? Di kitab Suyuti juga dalam Al-Fatihah. Jadi jazakallah khairan Suyuti. Ya, buku-buku antum suka menyimpan hal-hal yang tidak tersimpan di tempat lain. Hanya jadikan itu sebagai alasan. Ada sanadnya? Tidak ada sanadnya. Jadi kalau judul buku yang pertama kan Kanzul Akhbar, gudangnya cerita. Ya kalau yang namanya gudang kan masuk semua, kan ya? Barang bekas pun mah. Antum punya gudang di rumah? Ada? Cabak patah masuk, sah? Atau cabak? Barang-barang bekas masuk, iya enggak? Laci-laci yang sudah rusak pun masuk. Kadang diminta orang tak mau kita ngasih juga, saking pelitnya. Kau pakai lecu, pakai lenyanya. Sampai mati tak dipakai. Pakai. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat tidak bersanad. Seperti namanya Kanzul Akhbar. Masa antum nak mentakrir masalah akidah, ambil kitab ahli dari kita orang Syiah, atau ambil dari kita orang-orang ahli al-fujur dan sebagainya. Padahal berkaitan dengan hukum halal haram, menisbatkan sesuatu kepada Nabi alaihissalam. Nah, kalau menisbatkan sesuatu kepada agama ini syarat-syaratnya. Tunjukkan sammulana rijalakum, kata Muhammad bin Sirin. Itu di masa tabi'in sudah, setelah pembunuhan Utsman, tidak bisa sembarang orang lagi menyampaikan hadis. Sammulana rijalakum, sebutkan siapa rijalnya, nanti kita lihat. Maka Imam Bukhari kan disebutkannya rijalnya, Imam Muslim disebutkan rijalnya, Abu Daud disebutkan rijalnya. Nanti kita lihat Imam Bukhari, karena dia syaratkan sahih, memang sahih. Lalu antum katakan Syekh Fulan mendaifkan Imam Sahih Bukhari, katanya. Dia tidak mendaifkan Sahih Bukhari, tapi mendaifkan sebagian sanad dalam Sahih Bukhari. Itu terbang tuh kegirangan tuh. Dapat subuhan. Padahal kalau antum sabar baca 5 halaman cuma nyuci. Baca sampai ujung. Ya perkataan Syekh itu antum akan tahu wal hadithu la ghubara alaihi fa innahu sahihun sabit. Hadis tidak ada masalahnya, hadisnya sahih dan sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dari sisi sanad, di sanad ini ada masalah. Biasa aja orang mengkritisi. Kan Imam Bukhari juga tidak pernah melarang orang mengkritisi dia kan? Sahih. Antum aja memancing di air keruh, biasalah mancing di air jernih, jadi tidak tertipu ikan tuh. Ini
Kadang kara-kara jadi umpannya tertipu ikannya kan. Ya, sudahlah tertipu, terzalimi pula. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, nampaknya tuan-tuan. Nah, jadi sampai kepada Nabi atau sampai kepada yang riwayatnya dinisbatkan kepadanya. Tadi ada tabi'in seperti Hasan al-Basri atau sampai kepada sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bila syarat tak terpenuhi, maka hadis tidak diterima. Lianna kulla wahidin minhum muthbitun liman haddatsahu. Karena setiap yang di atas menetapkan, mengokohkan kepada orang yang di bawahnya. Kalau di atas goyang, di bawah lebih goyang lagi. Di atas rapuh, di bawah lebih rapuh lagi. Nah, wa musbitun ala man haddatsa anhu. Sebaliknya juga dia harus isbat pula pada yang dia muridnya nanti. Pada orang yang akan muridkan daripadanya. Saya harus pastikan, Syekh, antum ini dari siapa? Dari Anas. Anda dengar dari Anas? Iya. Seperti kata tadi, dia mudallis. Tapi ketika Syu'bah yang meriwayatkan hadis, dia tanya, sami'tahu min Anas? Kamu dengar dari Anas? Oh, katanya iya. Ayolah. Kalau enggak, saya enggak catat. Sebab apa? Tadlis. Coba bayangkan. Makanya Syu'bah riwayatnya dari kata ada semuanya sama sahih. Karena dia tidak akan catat kalau tadlis. Fala yustawna fi kulli wahidin minhum amma wasaftu. Maka tidak satu pun mereka para perawi itu sampai kepada sampai kepada ujungnya, sampai kepada Nabi. Siapa perawi dari Nabi tidak mesti memenuhi syarat-syarat tadi. Syarat-syarat tadi. Terus sahabat bagaimana? Sahabat semuanya memenuhi syarat. Dengan ijma' ulama bahwa sahabat semuanya di atas syarat itu semua. Di atas syarat itu semua. Agamanya istiqamah. Tidak satu pun sahabat terpapar aliran sesat, bid'ah. Jelas? Itu hebatnya gerakan sahabat. Generasi setelahnya ada yang terlibat. Generasi sahabat bersih. Makanya Allah Maha tahu ketika mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, mereka benar-benar dapat hidayah. Oleh sebab itu jangan ragu mengikuti sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka ijma' di dalamnya. Walaupun harus menentang arus. Walaupun harus menentang arus. Karena arus sahabat itu sebenarnya lebih kuat. Cuman karena kita berada di tengah arus, kadang-kadang kita merasa arus sekarang lebih kuat. Sebenarnya sahabat sudah menghadapi hal yang sama, dikelilingi oleh berbagai aliran-aliran menyimpang, tapi mereka selamat. Apa kaedahnya? Jauhi semua aliran itu. Aliran menyimpang. Ya kalau ikut aliran menyimpang, tentu menyimpang kita. Mau dibilang bapak penyimpang? Enggak, penyimpang pasti tersesat. Maka jauhi semua aliran itu supaya tidak dibawa menyimpang. Karena yang menyimpang itu keluar dari jalan asli. Keluar dari jalan asli mesti tersesat. Nasallallahu alaihi wasallam ya. Kita cukup sampai sini aja ya. Kan besok masih ketemu lagi. Insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara